0064 dan yang terakhir adalah masa Nabila Adinastiti dari NIM 210108110065. Jika kemarin kita telah membahas mengenai dot product, kali ini kita akan membahas mengenai cross product. Secara definisi, cross product memiliki arti yakni hasil kali silang. Misalnya, jika U sama dengan U1, U2, dan U3, dan V sama dengan V1, V2, dan V3 adalah vektor dalam ruang berdimensi 3, maka hasil kali U dan V adalah vektor yang didefinisikan sebagai U kali V sama dengan U2 dikali U3 min U3 dikali U2, dan selanjutnya U3 dikali V1 dikurangi U1 dikali V3, dan yang terakhir U1 dikali V2 dikurangi U2 dikali V1. Jika ditulis dalam notasi determinan, dapat ditulis U dikali V sama dengan determinan U2, U3, V2, dan determinan U1, U3, V1, V3, U1, U2, V1, dan U2. Mbak Rehan dan kawan-kawan, mohon maaf ya, saya salah dulu. Itu bacanya cross ya. Jadi supaya berbeda dengan perkalian skalar. Jadi yang U dikali V itu kali silang itu bacanya cross ya. U cross V. Ya, kalau yang dikali itu yang skalar U2 dikali V3 dikurangi U3 dikali V2 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi nanti dilanjutkan supaya teman-teman tidak bingung. Ini dikali, yang ini juga dikali juga. Jadi cross aja kalau untuk vektor. Dilanjutkan Mbak Rehan. Baik, terima kasih Bu atas masukannya. Selanjutnya di sini ada catatan untuk lebih memudahkan memahami definisi di atas, kita dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama, dari vektor yang kita temukan, kita bisa membentuk matriks 2x3 yang entry-entry-nya terdiri dari komponen U pada baris pertama dan pada komponen V pada baris kedua. Untuk menghitung komponen pertama dari U cross V, hilangkan kolom pertama dan hitung determinannya. Selanjutnya, untuk menghitung komponen kedua dari U cross V, maka hilangkan kolom kedua dan hitung determinannya. Dan begitu juga berlaku di komponen ketiga, yakni hilangkan komponen ketiga dan hitung determinannya. Contohnya, hasil kali silang atau U cross V jika U sama dengan 2, U sama dengan 1, 2, min 2, dan V sama dengan 3, 0, 1. Jadi, U cross V di sini kita bisa memasukkan pada kolom pertama atau di determinan pertama, yaitu 2, min 2, 0, 1. Selanjutnya, min selanjutnya di kolom yang kedua atau determinan kedua kita bisa memasukkan 1, min 2, 3, 1. Dan yang terakhir 1, 2, 3, 0. Nah, di kolom pertama atau determinan pertama kita bisa menemukan determinannya bernilai 2. Karena 2 dikali 1 dikurangi 0 kali min 2. 2 kali 1, 2, dikurangi 0, hasilnya tetap 2. Selanjutnya untuk yang kalau nah, itu 1 dikali 1 dikurangi dari min 6. Karena 1 dikurangi min 6 hasilnya adalah 7. Namun karena ia merupakan baris angka kedua, jadi dikali dengan min. Dan yang terakhir 1 dikali 0 dikurangi min 6. Karena dia di baris ketiga, maka dia tetap nilainya tidak dikalikan dengan min. Dan hasilnya sesuai dengan determinannya, yaitu negatif 6. Selanjutnya, teorema 3.4.1. Teorema atau hubungan kali silang dari hasil kali titik. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang dimensi 3, maka U dikali U cross V sama dengan 0. V dikali U cross V sama dengan 0.
Selanjutnya norm U cross V kuadrat sama dengan norm U kuadrat dikali norm V kuadrat dikurangi 2 dikurangi U dikali V kuadrat. Selanjutnya yang keempat yakni U cross V, U cross dalam kurung V cross W sama dengan U dikali W kali V dikurangi U dikali V kali W. Dan yang terakhir yakni U cross V dalam kurung di cross W sama dengan U dikali W kali V dikurangi U kurangi V dikali V U dikurangi V dikali W dikali U. Selanjutnya, di sini kita akan membuktikan bahwa U dikali cross UV sama dengan 0. Jadi di sini terdapat U, yakni U1, U2, dan U3, sedangkan V-nya V1, V2, dan V3. Nah, karena kita mengikuti yang di atas, menggunakan teori matematika 4, jadinya U1, U2, U3 dikali dari U2 kali V3 min U3 V2, U3 V1 min U1 V3, dan yang terakhir, U1 V2 min U2 V1. Kemudian kita operasikan sesuai perkalian seperti biasa, dan hasilnya, dan jika dioperasikan seperti biasa, hasilnya akan mencapai 0. Selanjutnya, yang kedua kita akan membuktikan bahwasanya norm U cross V kuadrat sama dengan norm U kuadrat V kali V kuadrat min U kali V kuadrat. Langsung saja, kita menggunakan teori yang pertama tadi, akhirnya bisa diketahui bahwa U2 dikali V3 dikurangi U3 V2 kuadrat ditambah U3 kali V1 dikurangi U1 V3 kuadrat ditambah U1 dikali V2 dikurangi U2 V1 kuadrat. Sehingga hasilnya norm U kuadrat dikali norm V kuadrat dikurangi U dikali V kuadrat sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat dikalikan dengan V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus V3 kuadrat dikurangi dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 kuadrat. Jadi dengan pembuktian tersebut maka norm dari U cross V kuadrat sama dengan norm U kuadrat V kuadrat min U dikali V kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk teorema 3.4.2, yaitu sifat produk silang atau sifat hasil kali silang. Jika vektor U, vektor V, dan vektor W adalah vektor-vektor sebarang pada ruang berdimensi 3 dan skalar K adalah skalar sebarang, maka untuk yang A, vektor U cross vektor V sama dengan negatif vektor V cross vektor U. Untuk yang B, yaitu vektor U cross vektor V plus vektor W sama dengan vektor U cross vektor V ditambah vektor U cross vektor W. Untuk yang C, yaitu vektor U ditambah vektor V cross vektor W sama dengan vektor U cross vektor W ditambah vektor V cross vektor W. Untuk yang D, yaitu skalar K dikali vektor U cross produk vektor V sama dengan skalar K dikali vektor U cross vektor V sama dengan vektor U cross skalar K dikali vektor V. Bukti-bukti sesuai dengan rumus
teorema yang pertama dan sifat-sifat determinan. Misalnya untuk yang A dapat dibuktikan dengan menukarkan vektor U dan vektor V dalam satu akan menukarkan baris ketiga determinan di ruas kanan dan akan mengubah tanda setiap komponen dalam produk silang. Jadi, vektor U cross vektor V sama dengan negatif vektor V cross vektor U. Untuk eksempel 3, yaitu vektor satuan standar. Perhatikan vektor di bawah berikut. Vektor I yaitu 1, 0, 0. Dan vektor G 0, 1, 0, vektor K 0, 0, 1. Masing-masing vektor memiliki panjang 1 dan terletak di sepanjang sumbu-sumbu koordinat. Bisa dilihat di gambar 3.4.1. Vektor ini disebut vektor satuan standar. Pada ruang berdimensi 3, setiap vektor V, yaitu V1, V2, dan V3, pada ruang berdimensi 3 dapat dinyatakan dengan bentuk I, J, dan K dapat ditulis dengan V sama dengan V1, V2, dan V3 sama dengan V1 yaitu 1, 0, 0 ditambah V2 0, 1, 0 ditambah V3 0, 0, 1 sama dengan V1 dikali I ditambah V2 dikali J ditambah V3 dikali K. Sebagai contoh yaitu 2 min 3 4 sama dengan 2I min 3J ditambah 4K. Dari definisi determinan yang pertama, kita memperoleh I cross J sama dengan determinan dari 0, 0, 1, 1, 0, negatif 1, 0, 0, 0, determinan 1, 0, 0, 1 sama dengan 0, 0, 1 sama dengan K. Akan mudah memperoleh hasil-hasil berikut dengan gambar 3.4.2, yaitu I cross I sama dengan vektor 0, J cross J sama dengan vektor 0, K cross K sama dengan vektor 0, dan I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J cross I sama dengan min K, K cross J sama dengan min I cross K sama dengan min J. Dari gambar 3.4.2, membantu untuk mengingat hasil-hasil ini jika kita lihat diagram ini hasil kali silang dua vektor berurutan searah jarum jam adalah vektor berikutnya. Dan produk silang dari dua vektor berurutan yang berlawanan arah jarum jam adalah negatif dari vektor berikutnya. Untuk bentuk determinan dari produk silang, perlu dicatat bahwa produk silang dapat diwakili dengan notasi dalam bentuk determinan 3 kali 3. Vektor U cross vektor V sama dengan determinan dari matriks yang terbentuk di mana baris pertama adalah I, J, dan K. Baris kedua adalah komponen dari U, dan baris ketiga adalah komponen dari V. Sama dengan determinan dari U2 dan U3, V2, V3 dikali dengan I, dikurangi determinan dari komponen U1, U3, V1, V3 dikali dengan J, ditambah determinan dari U1, U2, V1, V2 dikali dengan K. Misalnya, jika U sama dengan 1, 2, min 2, dan V sama dengan 3, 0, 1, maka U cross V sama dengan determinan dari matriks yang terbentuk di mana baris pertama I, J, dan K, baris kedua 1, 2, min 2, baris ketiga 3, 0, 1 sama dengan 2I dikurangi 7J dikurangi 6K yang sesuai dengan hasil yang diperoleh pada contoh 1. Sebagai peringatan, secara umum tidak benar bahwa vektor U cross vektor V cross vektor W sama dengan dalam kurung vektor U cross vektor V di cross vektor W. Misalnya, vektor I cross dalam kurung vektor J cross vektor J sama dengan
vektor I cross 0 sama dengan 0. Dan vektor I cross vektor J sama dengan vektor K cross vektor J sama dengan negatif I. Jadi, vektor I cross vektor J tidak sama dengan vektor I cross vektor J cross vektor J. Kita tahu dari teorema 3.4.1 bahwa U cross V ortogonal dengan U dan V. Jika vektor U dan vektor V adalah vektor tak nol, maka dapat ditunjukkan bahwa arah vektor U cross vektor V dapat ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan. Dapat dilihat dari gambar 3.4.3. Misalkan theta adalah sudut antara vektor U dan vektor V, dan misalkan vektor U dirotasikan melalui sudut theta hingga berhimpit dengan vektor V, jika jari-jari tangan kanan dikatupkan sehingga jari-jari tersebut menunjukkan ke arah rotasi, maka ibu jari menunjukkan kira-kira arah dari vektor U cross vektor V. Untuk interpretasi geometris dari produk silang. Jika vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka norm dari vektor U cross vektor V memiliki interpretasi geometri yang terpenting, yaitu identitas Lagrange. Diberikan dalam teorema 3.4.1, yaitu norm vektor U cross vektor V pangkat 2 sama dengan norm U kuadrat dikali norm V kuadrat dikurangi vektor U dot vektor V kuadrat. Jika theta menyatakan sudut antara vektor U dan vektor V, maka vektor U dot vektor V sama dengan norm U dikali norm V cos theta. Jadi dari rumus yang kelima dapat ditulis sebagai vektor norm U cross V pangkat 2 sama dengan norm U kuadrat dikali norm V kuadrat dikurangi norm U kuadrat dikali norm V kuadrat cos kuadrat theta sama dengan norm U kuadrat dikali norm V kuadrat dikali 1 min cos kuadrat theta sama dengan norm U dikali norm U kuadrat dikali norm V kuadrat sin kuadrat theta. Karena theta lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi, maka sin theta lebih dari 0. Sehingga persamaan di atas dapat ditulis kembali dengan norm U cross V sama dengan norm U dikali norm V dikali sin theta. Tapi norm V dikali sin theta adalah tinggi paralelogram atau jajar genjang yang dibatasi oleh vektor U dan vektor V dapat dilihat dari gambar 3.4.4. Jadi dari rumus yang ke-6 luas A dari jajar genjang adalah A sama dengan norm U dikali norm V dikali sin theta sama dengan norm U cross norm V. Hasil ini bahkan benar jika vektor U dan vektor V adalah berhimpit, karena jajar genjang yang dibatasi oleh vektor U dan vektor V memiliki luas 0, dan dari rumus yang ke-6 kita memperoleh vektor U cross vektor V sama dengan 0, karena pada kasus ini theta sama dengan 0. Untuk teorema yang berikutnya dijelaskan oleh Mbak Vika. Baik, untuk selanjutnya adalah teorema 3.4.3, yaitu interpretasi geometrik hasil kali silang. Teorema dari luas jajar genjang, di mana jika U dan V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka luas dari jajar genjang yang dibatasi oleh vektor U dan vektor V adalah norm vektor U cross vektor V. Untuk contohnya, hitunglah luas segitiga yang dibatasi oleh titik P1 2,2,0, kemudian P2 1,0,2, dan P3 0,4,3. Dan
titik-titik tersebut diilustrasikan pada gambar tersebut dan terlihat bahwa luas dari segitiga adalah setengah dari luas jajar genjang dan dibatasi oleh vektor panjang vektor P1, P2 dan panjang vektor P1, P3. Kemudian diketahui bahwa panjang vektor P1, P2 adalah min 3, min 2, 2 dan panjang vektor P1, P3 adalah min 2, 2, 3. Sehingga panjang vektor P1, P2 cross panjang vektor P1, P3 sama dengan min 10, 5, min 10. Dengan demikian, luas segitiga dengan titik P1, P2, P3 adalah setengah dari norm panjang vektor P1, P2 cross panjang vektor P1, P3, yaitu sama dengan setengah kali hasil dari norm panjang vektor P1, P2 cross panjang vektor P1, P3, yaitu 15, sehingga setengah dikali 15 sama dengan 15/2. Untuk selanjutnya, definisi dari hasil kali triple scalar, di mana jika U, V, dan W adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka U dikali vektor U dikali vektor V cross vektor W. Vektor U dikali vektor V dikali vektor W disebut juga hasil kali triple scalar dari vektor U, vektor V, dan vektor W. Di mana hasil kali triple scalar vektor U yakni U1, U2, U3, kemudian vektor V sama dengan V1, V2, V3, dan vektor W adalah W1, W2, dan W3, dapat dihitung dengan rumus vektor U kali vektor V cross vektor W sama dengan determinan dari U1, U2, U3, V1, V2, V3, dan W1, W2, W3. Untuk contohnya, hitung hasil kali triple scalar dari vektor-vektor, vektor U sama dengan 3I min 2C min 5K, kemudian vektor V sama dengan I plus 4C min 4K, kemudian vektor W sama dengan 3C plus 2K. Vektor U dikali vektor V cross vektor W sama dengan determinan dari 3 min 2 min 5, 1, 4, min 4, 0, 3, dan 2 dengan sama dengan menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama, maka 3 dikali determinan 4 min 4, 3, 2 ditambah 2 kali determinan 1 min 4, 0, 2 dikurangi 5 kali determinan 1, 4, 0, 3 sama dengan 3 dikali 20 ditambah 2 kali 2 dikurangi 5 kali 3 sehingga hasilnya adalah 49. Demikian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Alia. Baik, selanjutnya pada teorema ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu mengenai 2 dimensi dan yang kedua yaitu mengenai 3 dimensi. Next. Untuk yang A, nilai absolut dari determinan berikut itu sama dengan luas paralelogram pada ruang berdimensi 2 yang dibatasi oleh vektor-vektor U dan juga vektor V. Kemudian, untuk yang B, nilai absolut dari determinan berikut itu sama dengan volume paralel epiped pada ruang berdimensi 3 yang dibatasi oleh vektor-vektor U, V, dan W. Nah, perbedaan dari kedua ini yaitu untuk yang 2 dimensi, dia lebih mengarah ke luas jajar genjang, dan untuk yang 3 dimensi, dia lebih ke arah volumenya. Dapat kita lihat pada gambar 3.4.7, untuk gambar yang A, itu merupakan gambar 2 dimensi, dan untuk yang B, yaitu merupakan gambar 3 dimensi. Kemudian, untuk
untuk melakukan pembuktian yang 2 dimensi, kita bisa melakukannya dengan cross product atau kali silang. Dan dari hasil cross product vektor U dan vektor V nanti diperoleh hasil sama dengan determinan U1, U2, V1, V2 kali K. Next. Nah, sehingga menurut teorema 3.4.3 dan fakta bahwa norm K sama dengan 1, maka luas A dari paralelogram yang dibatasi oleh vektor U dan vektor V adalah norm U cross V itu sama dengan determinan U1, U2, V1, dan V2. Kemudian, untuk yang 3 dimensi, kita bisa membuktikannya menggunakan proyeksi ortogonal yang dibatasi oleh vektor U pada vektor V cross V. Sehingga volume sama dengan determinan U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Next. Di sini ada catatan apabila jika V menyatakan volume paralel epipet yang ditentukan oleh vektor U, vektor V, dan vektor W, kemudian dia mengikuti dari teorema 3.3 dan rumus 7 dari teorema 3.3.1b, kita bisa menyimpulkan bahwa U dot V cross W itu sama dengan plus minus volume. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah teorema 3.4.5. Jika vektor-vektor U dan V dan W memiliki titik awal yang sama, maka vektor-vektor tersebut akan terletak pada bidang yang sama. Jika dan hanya jika U dot produk V cross produk W sama dengan determinan ini sama dengan 0. Bagaimana apabila kita ingin melihat bahwa vektor-vektor U, V, dan W itu memiliki titik awal yang sama, karena bisa saja titik awalnya itu berbeda. Jadi satu di 1,0,0, satu di 0,1,0, satu di 0,0,1. Caranya adalah kita mencari determinannya dari ini. Determinan ini. Kita lihat hasilnya sama dengan 0 atau tidak. Kalau tidak sama dengan 0, berarti dia titik awalnya berbeda. Selanjutnya, ketakbergantungan hasil kali silang dan koordinat. Di pembahasan minggu lalu dijelaskan bahwa vektor sebagai ruas garis berarah atau anak panah pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3. Selanjutnya, sistem koordinat atau komponen kemudian diperkenalkan untuk menyederhanakan perhitungan-perhitungan dengan vektor. Jika panjangnya sama, arahnya sama, itu sudah disebut sebagai vektor yang sama atau ekuivalen. Akan tetapi, jika dia sudah masuk ke dalam sistem koordinat, maka hal itu akan berbeda. Misalnya pada sistem koordinat XY, pada sistem koordinat XY, komponen-komponen V adalah 1,1. Dan pada sistem X absen, Y absen adalah akar 2,0. Jika kita perhatikan, vektor tersebut sama. Akan tetapi, jika dilihat pada sistem koordinatnya, berbeda. Yang satu di 1,1, yang satu di akar 2,0. Di dalam cross product, kita hanya perlu melihat ketiga sifat ini. Yang pertama, U
Yang pertama, U cross product V tegak lurus baik terhadap U maupun terhadap V. Yang kedua, orientasi dari U cross product V ditentukan oleh aturan tangan kanan. Dan yang ketiga, norm U cross product V sama dengan norm U dikali norm V dikali sin theta. Dari ketiga sifat ini dijelaskan bahwa sifat pertama dan kedua menentukan arah, sementara sifat ketiga menentukan panjang. Jadi di sini untuk koordinatnya tidak berpengaruh atau dikatakan di sini U cross product V adalah bebas koordinat. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, salah masuk dari sesi soal. Ya, dilanjutkan dulu, Mbak. Baru diskusinya nanti terakhir ya. Baik, di sini terdapat soal yaitu temukan hasil kali 3 skalar vektor U dot vektor V cross vektor W. Untuk yang A, vektor U sama dengan min 1, 2, 4, vektor V sama dengan 3, 4, min 2, dan vektor W sama dengan min 1, 2, 5. Dan untuk yang B, vektor U sama dengan 3, min 1, 6, vektor V sama dengan 2, 4, 3, dan vektor W sama dengan 5, min 1, 2. Nah, untuk menyelesaikan soal A dan B tersebut, kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Sehingga didapat untuk yang A, vektor U dot vektor V cross vektor B sama dengan determinan min 1, 2, 4, 3, 4, min 2, min 1, 2, 5, sama dengan min 1 dikali determinan 4, min 2, 2, 5, dikurang 2 dikali determinan 3, min 2, min 1, 5, ditambah 4 dikali determinan 3, 4, min 1, 2, sama dengan min 24 dikurang 26 ditambah 40 sama dengan min 10. Dan untuk yang B, vektor U dot vektor V cross vektor B sama dengan determinan 3, min 1, 6, 2, 4, 3, 5, min 1, 2, sama dengan 3 dikali determinan 4, 3, min 1, 2, dikurang min 1 dikali determinan 2, 3, 5, 2, ditambah 6 dikali determinan 2, 4, 5, min 1, sama dengan 33 dikurang 11 dikurang 122 sama dengan min 100. Baik, untuk soal yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mengenai contoh soal yang kedua, yakni di mana kita diminta untuk menggunakan cross product dalam menentukan sudut yang dibentuk oleh vektor U, yakni 23,2, 3, min 6, dan vektor V 2,3,6. Di sini kita menggunakan teorema 3.4.1 di mana norm dari U cross V sama dengan norm U dikali norm V dikali sin theta. Karena kita harus karena kita akan mencari sudut, maka kita akan menggunakan dari sin theta sendiri. Jadi untuk mencari sin theta, kita bisa kita pindah ruas sehingga membentuk rumusnya, yakni norm U cross V dibagi norm U dikali norm V. Nah, untuk mencari normnya, kita bisa menggunakan dari determinan dari setiap vektor ini.
Nah, jadi dari yang pertama, determinan dari U yang pertama yakni 3, min 6, 3, 6, sehingga determinannya yaitu hasilnya 36. Dan yang kedua, yakni hasilnya juga 36. Maaf. Yang kedua, yakni dengan determinannya 0. Yang pertama juga 0, yang kedua, yang pertama 36 dikurangi dengan yang kedua yakni 24 ditambah dengan 0. Nah, jika itu 0 dibagi dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dengan norm dari U yakni 7 dikali dengan 7 yang merupakan norm dari V. Jadi 0/49 sehingga sinnya sin 0. Sin theta sama dengan 0, maka theta yang mungkin memenuhi yaitu 0 derajat dan 180 derajat. Jadi besar sudut antara vektor U dan V adalah 0 atau 180. Lihat dari titiknya, maka bisa dibayangkan antara 6 dan min 6 tersebut merupakan berada di satu garis. Sehingga dari gambaran tersebut kita bisa mengambil sudut bahwa sudutnya 180 derajat. Mungkin seperti itu. Bu, izin untuk soal selanjutnya masih belum direvisi, jadi ganti saja. Apa-apa yang soal itu aja disampaikan, nanti saya yang review. Apa-apa disampaikan apa adanya aja Mbak Mahsa ya. Baik, selanjutnya tentukan vektor yang ortogonal terhadap vektor U dan vektor V. Yang A, vektor U negatif 6, 4, dan 2, ya vektor V 3,1,5. Yang B, vektor U negatif 2,1,5, yang vektor V 3,0, negatif 3. Untuk penyelesaiannya, vektor U ditambah vektor V sama dengan negatif 3, 5, dan 7. Vektor U dikurangi vektor V sama dengan negatif 9,3, negatif 3. Untuk mencari proyeksi vektor ortogonal, vektor U ditambah vektor V dikali vektor U dikurangi vektor V per determinan vektor U dikurangi vektor V kuadrat dikali vektor U dikurangi vektor V. Negatif 3 dikali negatif 9 ditambah 5 dikali 3 ditambah 7 dikali negatif 3 per akar negatif 9 kuadrat ditambah 3 ditambah negatif 3 kuadrat dikuadratkan dikali negatif 9,3, negatif 3. Karena ini kuadrat dan akar jadi hilang, 27 ditambah 15 dikurangi 21 per 99 dikali negatif 9,3, negatif 3. Hasilnya 21 per 99 dikali negatif 9,3, negatif 3. Dapat disederhanakan menjadi 7 per 33 dikali negatif 9,3, negatif 3. Hasilnya negatif 63 per 33, 21 per 33, negatif 21 per 33. Diperkecil lagi menjadi negatif 21 per 11, 7 per 11, negatif 7 per 11.
Yang B, vektor U ditambah V dikali vektor U dikurangi V. 1 dikali negatif 5 ditambah 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 8 per akar negatif 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ya, dikuadratkan dikali negatif 5 dikali negatif 5,1,8. Hasilnya negatif 5 ditambah 1 ditambah 16 per 90. Dikali negatif 5,1,8. Hasilnya 12 per 90 dikali negatif 5 di 1,8 dapat diperkecil menjadi 2 per 15 dikali negatif 5,1,8. Hasilnya negatif 10 per 15, 2 per 15, 16 per 15, diperkecil lagi menjadi negatif 2 per 3, 2 per 15, 16 per 15. Sekian presentasi dari kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Silakan, kalau ada yang mau bertanya, harus ada yang bertanya. Tidak boleh tidak ada yang bertanya, pasti banyak pertanyaan ini. Ayo, silakan dari kelompok yang lain, minimal 2 orang. Ayo, masa nggak ada satupun? Ayo, wajib tanya dari kelompok yang lain. Pasti ada banyak pertanyaan itu dari penjelasannya yang cukup panjang tadi pembahasannya. Ayo silakan. Mas Ainul tuh kayaknya pusing banget tuh. Ayo yang ditanyakan apa? Mohon izin bertanya, Bu. Oke, akhirnya kamu bertanya ya. Good. Silakan, Ainul. Pada teorema 3.4.1 yang C kan sudah dibuktikan itu ada pembuktiannya tadi kalau ada yang bawah proof apa? Itu kan yang itu yang norm norm U cross V pangkat 2 terus sama dengan ya itu U2 U2 V2 dikurangi U3 V2 dan seterusnya itu kan bisa jadi ke bentuk yang bawah itu yang kiri seperti kirinya sama dengan itu gimana caranya? Barusan atas di kanannya sama dengan kok bisa jadi bentuk yang di bawah kirinya sama dengan itu kok bisa? Nah, iya itu atas yang atas kanannya sama dengan kok bisa jadi yang bentuknya kirinya sama dengan. Terima kasih. Silakan, kelompok penyaji mungkin bisa memberi reasoning atau setidaknya kalau memang nggak ada, mungkin belum ada jawabannya yang ditulis atau alasannya saja.
Silakan Mbak Alia, Rehan, dan kawan-kawan. Gimana, Mbak Rehan dan kawan-kawan? Mungkin atau kelompok yang lain bisa memberi alasan. Bagaimana yang ini sama dengan yang itu? Gitu ya pertanyaannya, Mas Ainul. Iya, Bu. Oke. Dari mana kok bisa kita menyatakan harusnya kan norm kuadrat dari U cross V itu sama dengan norm U dikali norm U kuadrat dikali norm V kuadrat dikurangi U dot V kuadrat. Ya. Itu namanya identitas Lagrange. Identitas Lagrange. Jadi hubungan antara cross product dengan dot product itu seperti itu. Itu dari mana kira-kira ya? Mungkin ada dari kelompok yang lain barangkali. Tidak harus dari kelompoknya Rehan. Sebetulnya ini kan yang baris pertama itu yang U cross V, norm U cross V kuadrat, itu kan persamaan 2 ya. Itu mungkin bisa di zoom nggak Mbak Mahsa? Tolong di zoom in dulu, biar agak gede. Lagi mungkin masih kecil. Oke, ya. Oke, nah yang pertama itu kan persamaan 2 ya. Dan yang berikutnya itu persamaan 3. Terus di situ keterangannya adalah we can complete the proof atau the proof can be completed by multiplying out, dalam tanda kutip, multiplying out the right sides of 2 and 3. Artinya bagian 2 dan bagian 3 itu kita multiplying out and verifying their equality ya. Jadi ya saya jawab sendiri akhirnya. Intinya gini sebetulnya yang bagian 2 itu the right sides-nya itu artinya yang ruas kanan. Ruas kanan itu yang mana sih? Yang sudah dijabarkan itu toh, yang isinya U2, V2, U1, V1 dan seterusnya itu. Ya, ruas kanannya dari bagian 2 dan ruas kanannya dari bagian yang 3. Ya, itu kita multiplying out, artinya kita jabarkan. Ya, kan ada kuadratnya. Ya, ada kuadratnya, kemudian ada perkalian antara 2 suku polinom seperti itu. Kita jabarkan, nanti akan ketemu hasil yang sama. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya Mas Ainul ya, itu idenya. Oke, Mas Ainul bisa paham? Maunya gimana? Belum paham? Coba ke identitas Lagrange, Mbak Mahsa. Yang di teorematika 41. Identitas Lagrange-nya disorot coba. Di teorema kamu tadi yang di atasnya ini. Oke, yang bagian C tadi ya. Oke, ini kan identitas Lagrange, hubungan hasil kali silang dan hasil kali titik. Kita mau membuktikan dua ini adalah hal yang sama ya, dua pernyataan yang sama. Norm kuadrat dari U cross V dengan norm U kuadrat dikali norm V kuadrat dikurangi kuadrat dari U dot V. Kita harus buktikan bahwa dia sama. Membuktikan kesamaan dari pernyataan itu bisa dari kiri ke kanan ya,
atau dari kanan ke kiri, atau dua-duanya kita jabarkan sehingga ketemu di satu titik kesamaan yang sama. Paham ya? Oke. Oke. Nah, berarti yang kita lakukan yang terakhir, kita jabarkan yang ruas kiri, kita jabarkan yang ruas kanan, nanti ketemunya di mana gitu. Paham ya duduk perkaranya? Oke, jadi kalau ada masalah itu paling mudah itu simplification this problem. Masalahnya disimplifikasi dulu, dipahami dulu, dibuat jadi sederhana dulu, baru kita selesaikan. Nah, itu kalau kalian menghadapi masalah di kehidupan sehari-hari ya begitu. Simplifikasi dulu masalahnya ya. Oke, sekarang kita sudah tahu maunya apa, maksudnya bagaimana. Terus ke bawah Mbak Mahsa tadi di proof-nya. Nah, di proof-nya tadi kita buktikan yang ruas kiri, yang norm kuadrat dari U cross V, kita jabarkan. Jepret, hasilnya seperti itu. Ya, sudah tahu itu dari mana? U cross V, nomor U cross V kuadrat hasilnya seperti itu tuh dari mana? Ada yang tahu? Kenapa norm U cross V kuadrat hasilnya adalah itu? Jangan-jangan kalian tidak tahu. Ya, ini berarti sudut pandangnya adalah U cross V-nya di R3 ya. Dan jelas kalau cross product itu hanya bisa dicek di R3. Gitu. Jadi di ruang atau dimensi 3. Kenapa tidak bisa di dimensi 2 atau yang lain? Nah, kita lihat nanti ya setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi kita lihat norm kuadrat dari U cross V tadi yang sudah disampaikan di awal ya, dia sama seperti nyari determinan gitu-gitu dan seterusnya. Ada 3 komponen ya dari vektornya, kita peroleh seperti itu normnya. Kemudian yang norm U kuadrat, norm V kuadrat dikurang U dot V kuadrat itu seperti itu. Norm U-nya seperti itu, norm V-nya seperti itu dikurangi U dot V kuadrat. Oke, nah yang atas kita jabarkan tuh pakai rumus kuadrat. Yang bawah juga kita jabarkan tuh pakai rumus kuadrat. Ya, kita kalikan, perkalian nanti akan bertemu di satu titik. Oke, nanti akan saya beri kalian kesempatan untuk mencoba ya. Atau sudah ada yang menemukan? Barangkali sambil saya ngoceh tadi. Mungkin ada yang sudah nemu. Kalau belum nanti ya kita buktikan. Oke ya. Tidak ada yang sudah menemukan. Oke, kalau nggak ada mungkin ada lagi pertanyaan Mbak Mahsa, dipersilahkan kepada teman-teman. Satu lagi, kalau sudah tidak ada berarti kita bahas, kita review ya, kita diskusikan. Silakan Mbak Mahsa. Semoga bisa menjawab ya Ainul. Ya. Baik, kepada teman-teman, dipersilakan untuk satu pertanyaan lagi. Saya izin bertanya. Silakan, Mbak. Itu di teorema 3.4.5. Itu kan dikatakan bahwasannya jika vektor-vektor U sama dengan U1, U2, U3, dan vektor V sama dengan V1, V2, V3, dan vektor W sama dengan W1, W2, W3 itu memiliki titik awal yang sama, maka vektor-vektor tersebut akan terletak pada bidang yang sama jika dan hanya jika vektor U dot V kali W sama dengan determinan U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3 sama dengan 0. Minta tolong dibuktikan bahwasannya vektor U dot V kali W itu sama dengan 0 itu gimana? Begitu. Terima kasih.
Gimana kelompoknya Salsa dan kawan-kawan Rehan, siapa tadi? Alia ya. Bisa menjawab atau dilempar? Dilempar nggak ada yang menangkap, saya tangkap deh. Kalian ini gimana? Pertanyaannya saya simplifikasi dulu ya, Mbak Hanifah ya. Artinya apa sih kalau U dot V cross W sama dengan 0? Artinya apa kalau U dot V cross W sama dengan 0? Artinya apa? Artinya bahwa U, V, dan W itu terletak pada bidang yang sama dan titik awalnya sama. Ya, itu kan yang ada di teorema. Ada di teorema kan begitu. Ya, betul. Tapi berdasarkan pengetahuan kalian, kalau ada dot product antara U kan dengan V cross W, itu kan ada dot product itu kan ya antara dua vektor ya, vektor U dengan vektor V cross W. Berarti vektor U dengan vektor V cross W itu bagaimana? Dot produknya 0, berarti dua vektor itu kedudukannya adalah sejajar. Padahal baru tadi kita bahas, sore. Saya merasa insecure dalam mengajar kalau kalian baru dibahas. Dot produknya hasilnya 0. Saya simplifikasi lagi. Ya, kalau nggak sejajar ya tegak lurus. Ya, betul tegak lurus ya. Gini, sebelumnya saya tanya dulu, V cross W itu vektor atau skalar? Vektor. V cross W vektor. Yakin ya? Vektor ya. Jangan-jangan ada yang mikir skalar nanti. Minggu depan libur 2 minggu lagi udah amnesia itu. Baru tadi sebelum kuliah dibahas aja udah lupa. 2 minggu lagi, minggu depan libur, minggu depannya lagi udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah amnesia semua. Kalau V dot W skalar ya. Kalau V cross W skalar atau vektor? Yo, yang lain. Yang nggak nyalain kamera itu, Iftitah, Rio, terus banyak banget ini orangnya, Aulia Rahman, Salsabila Zahrani itu langsung dinyalain semua kameranya. Apa, vektor atau skalar, Mbak Zahrani? Salsabila Zahrani. V cross W itu hasilnya vektor atau skalar? Skalar bukan, Bu. Mbak, tolong digeser ke atas, Mbak, ke definisi, Mbak Masa. Oke, kita definisi dulu ya. Definisi, terus. Kalian dulu di SMA pernah belajar fisika ya? Saya sih dulu pernah belajar fisika dan pernah diajari mengenai ini, yang seperti ini tangannya. Ya, masih ingat ya, yang seperti ini tangannya. Nanti ada kaitannya. Nah, coba kalian perhatikan betul-betul definisi ini. Ya, definisi ini. U cross V itu isinya bilangan atau komponen-komponen dari satu vektor. Mbak Maulidatus Sylvia, sorry. Maulidatus Sylvia. Coba kamu perhatikan di U cross V itu, di definisi itu hasilnya sama dengan bilangan atau komponen-komponen dari satu vektor. Komponen. Komponen kan dipisahkan dengan tanda koma. Ya, Koma. iya betul. Sip.
Kalau yang U dot V kemarin, U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Tidak ada komanya, berarti dia adalah skalar. Oke ya, saya sudah sangat pelan ini mengomongnya ya. Saya khawatir kalian lupa lagi. Kalian ini benar-benar. Berarti kalau kita perhatikan di definisi ini, kan dipisahkan dengan tanda koma. Berarti kalau begitu itu adalah komponen-komponen dari vektor di R3. Ya, kenapa sih harus di R3? Kenapa hasil kali silang itu atau cross product itu nggak bisa didefinisikan di R2? Ya kan? Di sini kan definisinya jelas. U langsung dipatok tuh, U1, U2, U3. V langsung dipatok adalah vektor dalam ruang dimensi 3. Gitu. Lah, yang dimensi 2 gimana? Apa nggak bisa dicari cross product-nya? Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi U cross V itu hasilnya adalah vektor, ya, vektor, bukan skalar. Ya, diingat-ingat, diresapi. Jadi hasilnya adalah vektor. Vektor yang bagaimana yang dihasilkan oleh U cross V itu adalah vektor yang tegak lurus dengan U maupun dengan V. Ya, coba Mbak Masa di-scroll ke bawah ke bagian hubung yang sebelumnya teorema Lagrange tadi. Sebelumnya teorema Lagrange. 34 berapa tadi? Nah, ini. Ya yang teorema 341 kayaknya. Teorema 341. Bawahnya ini Mbak Masa. Terus ke bawah lagi. Nah, yang ini ya. Jadi kalau yang ke atasnya teoremanya, disorot teoremanya. Oke, stop. Jadi di teorema 341 bagian 1, bagian yang awal, pertama dan kedua, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Isinya adalah U cross V sama dengan vektor 0. Ya, bukan 0 aja ya, vektor 0. Kalau ada dua vektor, tadi katanya Bella ya, kalau ada dua vektor, dilakukan operasi dot product, hasilnya adalah vektor 0, hasilnya adalah, itu 0 atau bukan 0, itu harusnya 0 ini bukan apa namanya, bukan vektor ya harusnya ya. Kalau dicek di bukunya tuh nggak tebel itu 0-nya. Ya, itu nggak tebel harusnya Mbak Mahsa ya. Tadi mungkin Mbak Mahsa ngetiknya kurang kecepatan kali. Jadi itu 0-nya nggak tebal. Ya, kamu sorot 0-nya, yang bagian pertama. Coba ditunjuk. Nah, itu sama dengan 0. 0-nya bukan vektor. Saya tadi salah membaca karena 0-nya tebal. Jadi hanya 0-nya tebal apa enggak? Enggak kan? Karena dot produk hasilnya skalar. Oke. Nah, kalau dot produk hasilnya 0, berarti dua vektor itu tegak lurus. Berarti vektor U dengan vektor U cross V itu tegak lurus. Paham ya? Nah, yang bagian kedua juga begitu. Berarti vektor V dengan vektor U cross V itu tegak lurus. Nah, itu yang di sampingnya itu U cross V ortogonal terhadap U. U cross V juga ortogonal terhadap V. Makanya tadi seperti ini. Ini katakanlah ini tangan saya yang tegak lurus ya. Jadi ini katakanlah ini vektor U-nya, ini vektor V-nya, berarti ini vektor U cross V. Ya. Jadi kalau ini tangan saya nggak tegak lurus deh. Tangannya meleot-meleot. Ini ya, jadi yang ini U, yang ini V, yang ini U cross V. Ya. Oke ya. Jadi ini kebalik, ini U, ini V, ini U cross V, ya. Kalau ini U, ini V, cross V-nya ke bawah. Negatif dari cross V. Jadi nggak sama. Kalau U dot V komutatif, ya. Tapi U cross V tidak komutatif, ya. Jadi dia adalah jadi hasil kali silang atau cross product itu adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor-vektor yang dikalikan.
Jadi kalau kita punya U cross V, hasilnya adalah W, maka W itu tegak lurus baik dengan U maupun baik dengan V. Paham ya? Bisa dibayangkan? Oke, bisa dibayangkan ya. Sayangnya di sini nggak ada gambarnya sih. Yang IJK tadi itu mungkin mewakili ya. Nanti aja tapi ya. Jadi, atau mungkin bisa dilihatkan Mbak Masa yang standar unit vektor. IJ sama K gambarnya. IJK gambarnya. Vektor satuan standar yang gambarnya. Nah, yang ini ya. Jadi I cross J hasilnya adalah K. Ya. J cross K hasilnya adalah I. K cross I hasilnya adalah J. Jadi muter gitu. Muter. I sama J cross produk hasilnya K. K cross I cross produk hasilnya J. J cross K hasilnya I. Kalau dibalik, I cross K hasilnya min J. Ya. K cross J hasilnya min I. Paham ya? Jadi pakai ini. Seperti ini. Kalau dulu kalian masih ingat. Saya dulu paling nggak suka pelajaran fisika karena gurunya kok jadi nyalahkan gurunya ya karena saya aja yang nggak ini ya, kan salah gurunya ya. Karena saya aja yang malas gitu. Ternyata sekarang disuruh belajar juga, tapi saya ingat pas guru saya gini-gini tuh, oh jadi gunanya itu. Nyesel dulu saya nggak sungguh-sungguh ya. Nah begitu ya, jadi itu kaitannya vektor ya. Jadi vektor cross perkalian cross product dari dua vektor itu adalah vektor lain yang tegak lurus dengan dua vektor yang dikalikan tadi. Gitu, paham ya? Nah, terus hubungannya sama bidang tadi bagaimana? Kalau misalnya U, V, W terletak pada satu bidang, berarti dan titik pangkalnya itu sama, inisial poinnya sama, berarti kan mereka seperti apa anak panah yang ketiga arah tapi satu titik gitu ya. Jadi ada tiga panah, beda-beda arahnya, tapi mulainya dari satu titik. Kalau dikalikan dua di antaranya, cross product, pasti hasilnya adalah vektor lain yang tegak lurus kan? Jadi katakanlah ini bidangnya. U-nya di sini, V-nya di sini, W-nya di sini. V sama W di cross product. Hasilnya vektor V cross W-nya kan ke atas begini. Ya kan? Hasilnya kan ke atas ini. Kan harus tegak lurus sama V sama W. Ya. Harus tegak lurus berarti dia ke atas. Kalau dia ke atas, kamu dot product kan sama yang U, pasti nilainya 0. Understand? Ya, yang angguk cuma kalau understand, anggukan kepala Anda. Itu aja deh. Jadi tak ulangi lagi ya. Ini katakan ada satu bidang. Jadi bidang itu nggak cuma segini ya. Jadi bisa diperlebar. Kalau bidang datar tuh. Katakanlah ada 3 vektor di sini 1, 2, 3 begini. Katakanlah ini vektornya begitu ya. Satu titiknya di sini. Kemudian yang ini U, yang ini V, ini W. V sama W kamu cross product. Hasilnya vektor apa? Vektor lain yang tegak lurus kan? Lah mau tegak lurus kan berarti otomatis ke atas atau ke sana kan? Kalau nggak ke depan ke sini ya ke belakang sini kan gitu. Yang jelas dia tegak lurus pasti dengan bidang ini gitu loh. Paham ya? Kalau dia tegak lurus dengan bidang ini, satu vektor V cross W tadi kamu dot produkkan dengan vektor sisanya ini, vektor U, sebenarnya pasti 0. Ya, makanya muncul teorema berapa tadi? 3, 4, 6 atau 7 tadi ya, gitu. Yang kalau mereka sebidang dan inisial poinnya itu sama, maka U dot V cross W nilainya pasti 0. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Saya review dulu dari yang pertama, Mbak Masa. Review dulu dari yang pertama ya. Oke, definisi tadi sudah oke ya, sudah kita singgung bahwa itu adalah vektor. Kemudian nyarinya bisa dengan rumus yang pertama atau yang kedua. Yang kedua itu sama seperti determinan ya, yang kita tutup bagian-bagian tertentu. Jadi kalau mau nyari komponen pertama, kita tutup U1 sama V1-nya.
Kalau mau nyari komponen kedua, kita tutup U2 sama V2-nya gitu. Kalau nyari U3, kita tutup V3 sama V3-nya gitu. Jadi itu seperti matriks 2 kali 3, isinya yang baris pertama itu U1, U2, U2, U3, yang baris kedua V1, V2, V3. Itu. Ada nggak di bawahnya itu, Mbak, penjelasannya? Oh, iki ono re lo, iki lo sudah dijelaskan nih lo. Sudah ini yang coba sambil dimainkan kursornya, Mbak Mahsa. Loh, yang atas tadi, apa kamu ke bawah? Nah, yang ini loh, matriks 2 kali 3. Ono matriks 2 kali 3 itu loh. Itu tulisannya matriksnya. Mana mat? Nah, itu maksud saya ya. Jadi matriks 2 kali 3-nya itu kalau komponennya 105 ya kamu tinggal kamu tinggal nyari apa substitusikan nilai U1 U2 V3-nya berapa gitu ya. Terus nyari komponen yang pertama dari U cross V ya U1 V-nya ditutup dan seterusnya. Tapi untuk komponen yang kedua dikasih negatif gitu ya. Oke. Terus ke bawah. Oke, ini contohnya ya. Saya kira kalian pasti bisa. Jadi daripada menghafalkan rumus kan mending kita menggunakan apa? Simplifikasi ya dari rumus, penyederhanaan dari rumus itu. Terus Mbak, sudah ini contohnya aman. Terus teorema 341 ini sudah dibahas tadi ya. Yang pertama maknanya apa? Yang kedua maknanya apa? Sama identitas Lagrange. Ya, identitas Lagrange ini berguna nanti untuk mencari interpretasi geometris dari cross product ya. Kan tadi sudah dibahas yang di definisi itu kan analitis ya, secara analitis, secara aljabar kalau diketahui komponennya. Tapi kalau hanya diketahui secara geometris artinya panjang sama sudut yang menghubungkan antara 0 sama V sama W itu kita bisa pakai itu nanti ya. Identitas Lagrange tadi sudah dibuktikan, belum ya, nanti deh habis ini terakhir ya, nanti kita buktikan sama-sama. Terus yang berikutnya itu ternyata nggak berlaku, kalau kita perhatikan dari sifat yang ke-4 sama 5 ternyata itu nggak berlaku sifat asosiatif ya, nggak sama kayak dot product. Jadi ini sama yang bawahnya ternyata nggak sama ya, karena bagian yang belakang itu nggak sama. Jadi dia nggak bersifat asosiatif. Oke ya, jadi beda sama dot product. Kalau dot product masih sifat asosiatif, tapi untuk cross product juga enggak ternyata. Oke, terus berikutnya. Oke, ini nanti kita buktikan teorema 342. Nah, ini ya, jadi nggak komutatif juga ya, nggak komutatif. Karena cross product itu sangat memperhitungkan arah ya. Bentar. Memperhitungkan arah. Artinya kalau kita arahnya dari U ke V, berarti muternya kan kalau kalian begini susah mungkin bisa pakai gini ya. Aturan tangan kanan. Jadi kalau ini kan muternya begini nih. Ini U terus muter ke V, arahnya ke sana. Ya, gini ini saya tangan kiri ya kalau di kalian ya. Ya begini dah pokoknya. Gini ya. Jadi ini kan muternya ke sini nih. Arahnya ini ada panahnya ya. Set begini. Terus kalau U cross V berarti ke atas begini. Ini dari U ke V muter begini kan. Ini U di sini, kemudian V-nya di sini, berarti U cross V-nya ke atas. Tapi kalau dari V ke U muter begini ya, kita harus ikuti muternya kan begini muternya. V-nya di sini, tadi V-nya di sini ya. Berarti V cross U-nya ke bawah. Artinya U cross V dengan V cross U itu berbalik arahnya ya. Berbalik arah. Kalau berbalik arah berarti kita cukup beri negatif ya. Besarnya sama, arahnya berbeda gitu. Jadi kita cukup beri negatif. Kemudian dia masih bersifat distributif terhadap penjumlahan. Itu kemudian perkalian skalar juga masih bisa dilakukan ya, asosiatif. Oke, terus kemudian bawah-bawahnya ini buktinya kalian bisa gunakan analitis ya. Oke, terus
Atau kalau secara analitis, mungkin untuk membuktikan yang tidak komutatif tadi ya, U cross V dengan V cross A, kalian bisa lihat determinannya, ya, determinannya antara U cross V dengan V cross A. Nanti ditukar, garisnya ditukar. Ingat kalau dulu kita bahas determinan, ada beberapa cara mencari determinan dengan operasi garis elementer ya. Kalau garisnya ditukar, dinegatifkan ya. Jadi D1 negatif dari D2. Itu yang kalian ingat. Kemudian ada vektor satuan standar atau vektor standar unit vektor ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini vektor IJK tadi yang saya sampaikan kalau mau mencari di gambarnya mungkin, Mbak. Atau ada nggak kamu nuliskan segitiganya nggak di sini? Terus ke bawah, Mbak. Terus ke bawah. Nah, ini ya IJK. Oh, di yang gambar lingkaran tadi. Oke, yang gambar lingkaran tadi. Terus gambar lingkaran. Nah, ini ya jadi IJK. Jadi kalau I kali I cross J hasilnya K. Kalau K cross I hasilnya J gitu ya, dan seterusnya. Jadi siklus seperti ini ya. Nah, dengan bantuan vektor standar unit ini kita bisa cari U cross V dengan lebih gampang ya. Jadi kita bisa cari vektor unit. Setiap vektor bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor unit standar ya. Jadi misalnya saya punya vektor V itu adalah 013 misalnya. Saya boleh tuliskan vektor V itu sebagai 0i ditambah 1k I1j ditambah 3k. Gitu. Paham ya? Dan itu hasilnya adalah sama karena IJK-nya adalah vektor. Ya. Jadi seperti skalar dikali vektor ditambah skalar kali vektor dan seterusnya. Nah, dengan bantuan vektor standar unit ini kita untuk mencari U cross V lebih gampang. Kenapa? Karena di sini kita cukup nyari determinan dari vektor determinan dari matriks 3 kali 3. Nah, ini kita bisa gunakan ekspansi kofaktor baris pertama kan. Kalau kita pakai ekspansi kofaktor baris pertama berarti kan C11 dikali C11 ya, masih ingat ya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi menghafal yang di atas tadi. Kita bisa gunakan pengetahuan kita mengenai determinan. Terus kemudian bawah, tadi udah dijelasin juga ini. Oke, terus nah itu ya yang U cross V. Kalau di sini mungkin pakai jempol apa? Ini jempol lebih cepat ya. U cross V-nya begini kalau muter. Kalau V cross U berarti kan muternya kebalikannya. Muternya kan dari V cross U. Kan tangan kita yang kanan ini nggak bisa kan muter ke sana kan nggak bisa. Jadi balik toh, jangan tangannya yang diputer. Tangannya yang dibalik begini. Nah, ini kan muternya V cross U. Udah muter kan? Paham ya? Jadi ke bawah. Gitu. Terus ke bawah lagi sekarang interpretasi geometris. Nah, kalau kemarin U dot V itu adalah norm U, norm V, cos theta ya. Kalau cross itu norm U kuadrat atau norm U, norm V, sin theta ya. Jadi norm U, norm V, sin theta. Ini dari identitas Lagrange. Terus kemudian Mbak, nah dari sini itu bisa dipakai untuk nyari luas ya, nyari luas. Kalau kita perhatikan luas di gambar itu kan cacar genjang itu kan luasnya alas kali tinggi ya. Ya, alasnya norm U, tingginya adalah norm V sin theta. Berarti luas paralelogram itu adalah norm U, norm V sin theta atau norm dari U cross V. Paham ya? Jadi cross product itu salah satu penggunaannya adalah untuk mencari luas dari satu paralelogram atau jajar genjang. Oke ya, jajar genjangnya yang mana? Yang dibentuk atau yang dibangun oleh dua vektor tersebut. Oke ya, terus kemudian ke bawah lagi. Oke, jadi luasnya bisa dihitung seperti itu. Terus kemudian kalau luas segitiga, contohnya ini ya, jajar genjang bagi dua kan segitiga. Terus ke bawah lagi Mbak, ini sudah dibahas tadi. Oke, terus yang ya, oke, hasil kali triple ya. Oke, hasil kali triple gak masalah. Terus oke, terus lanjut teorema 344. Oke.
Oke, terus oke, sudah ya. Soal tadi yang terakhir mungkin. Oh, yang tadi terakhir ya, soal yang terakhir. Soal yang terakhir, Mbak. Oke, nah soal yang terakhir ini, soal yang sebelumnya sudah oke ya. Tapi soal yang terakhir ini perhatikan, tentukan vektor yang ortogonal atau tegak lurus terhadap U dan V. Berarti suruh nyari vektor yang tegak lurus baik dengan U maupun dengan V. Berarti bagaimana mencarinya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Saya kasih tiketnya konsernya Justin Bieber. Ini kan kalau anak sekolah kan diimbing-imbingi gitu baru mau menjawab. Cari vektor yang tegak lurus sekaligus baik mau sama U mau juga sama V. Siapakah vektor yang tegak lurus dengan U sekaligus dengan V? Siapa? Saya Bu, gitu loh. Bukan ada sama sekali. U cross V, Bu. Ya, betul. Oke, bagus ya. Sebelum ya. U cross V. Ya, jadi tadi U cross V itu adalah vektor yang tegak lurus dengan baik dengan U maupun dengan V. Ya, berarti kita cukup mencari U cross V pada soal ini, ya kan? Hasilnya adalah vektor yang ortogonal baik dengan U maupun dengan V. Gitu. Jadi, tidak tahu nanti hasilnya sama seperti ini atau enggak. Boleh dicoba ya kali ya. Silakan dicoba dulu mungkin yang A sama B, tapi nggak usah dikumpulin. Yang dikumpulin yang tadi aja, yang Lagrange tadi. Coba dulu. Kita sampai jam berapa, Mbak Rehan? Sampai jam 1 ya? Jam 12.30 ya? 12.20. 12.20 ya? Iya. Oke, masih ada waktu, masih panjang. Habis ini kita masih bisa latihan soal, habis itu kalian bisa latihan mandiri. Dicoba dulu untuk yang ini, cari U cross V-nya.
Ada yang sudah menemukan? Mungkin kelompoknya Rehan dan kawan-kawan, silakan. Untuk ya, silakan Mbak Rehan. Untuk yang A, saya ketemunya 18,36, min 18. Jadi kan Yang lain bagaimana? Sama nggak? Sama, Bu. Oke, bagus. Yang B gimana, Mbak Rehan? Yang B masih belum, Bu. Oke, yang B ada yang sudah barangkali, teman-teman? Kalau Ada. saya yang Ya. B ketemunya min 3, min 11, min 3, Bu. Min 3, min 11, min 3. Gimana? Yang lain sama nggak jawabannya? Sudah, Bu. Nah, ini perlu di cross check itu. Pasti ada yang salah itu. Saya ketemunya min 3, 9 sama min 3. Sama 3. Min 3, 9 sama 3. Gini aja. Mbak Masa tolong di stop share dulu ya. Saya tak share screen. Whiteboard. Kita bahas sama-sama ya. Oke, baterai saya udah mau habis ini. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya. Oke, tadi U-nya berapa? Tolong saya dibacakan. Min 2, 1, 5. 1, 5. Yang B? 3, 0, min 3. 3, 0, min 3. Gini ya. Nah, berarti kita akan cari U cross V-nya. U cross V-nya ya. Kita bisa pakai yang ini ya. Kalau saya lebih suka ini. Karena kita sudah punya pengetahuan tentang determinan ya. Jadi determinan dari ekspansi kofaktor ya, baris pertama. Jadi ini adalah min 3 ya. Min 3i dikurangi berapa ini? 6 min 8. 6 min 15. Min 9. Bentar, 6 min 3 kali 5 kan 15 ya. C ditambah K-nya itu adalah min 3K. Gini ya. Berarti min 3 yang ini negatif min 9 ya. Terus ini min 3. Min 3. Berarti min 3, 9. 9 min 3. Betul ya? Ya, Bu. Ya, Betul Bu. gini ya? Oke. Nah, yang Bella tadi mungkin bisa dikoreksi ya. Bella bisa dicek di mana salahnya. Oke. Gitu ya, Raya. Oke, mungkin satu lagi soal ya. Satu lagi soal dari saya. Setelah itu kalian bisa mandiri ya, latihan mandiri dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, sebelum baterai saya habis. Oke, bagian diskusi nomor 37. Something wrong with one of these following expression. Apa yang salah? Untuk bagian pertama apa yang salah? Oh, sorry. Maksudnya one of the following. Mana yang salah? Oke, saya yang salah ya. Mana di antara tiga ini yang punya kesalahan ekspresi? Untuk yang pertama salah atau benar? Benar. Ekspresinya itu salah benar. Oke, bisa ditentukan nilainya, gitu kan? Yang kedua salah atau benar? Salah ya. Oh, yuk, ada yang salah, ada yang benar.
Kalau nggak salah ya benar, gitu kan. U cross V cross W. U cross V ini kan kita kerjakan dari depan nih. U cross V hasilnya adalah vektor atau skalar? U cross V. U cross V hasilnya vektor atau skalar? Vektor. Vektor cross W. Bisa nggak dicari hasilnya? Bisakah vektor lain cross vektor W? Bisa nggak? Vektor cross vektor. Bisa nggak dicari hasilnya? Bisa. Bisa toh, Ren. Gimana kalian ini? Jadi bingung. Cross product itu kan memang untuk vektor. Lah ini kan hasilnya vektor. Di cross product lagi sama vektor ya tetap bisa tuh. Ya kan? Yang salah yang ini tuh. Ya kan? Ini hasilnya skalar yang di dalam kurung itu cross vektor. Nggak bisa. Kecuali ini perkalian skalar. Terus sekarang kalau nomor 38 ini, what can you say about the vector U dan V kalau U cross V-nya sama dengan 0? Ini 0-nya harusnya terbalik. Dia hasilnya adalah vektor 0. Tegak lurus, Pak. Sebentar, ini kayaknya ada kesalahan nomor 38 ini ya. Jadi ini bukan vektor 0, tapi ini. Ibu baterainya entek ibu Oke, mohon maaf, saya keputus sebentar ya. Saya ulangi lagi share screen-nya tadi. Tadi bukan ini ya. Nah, ini harusnya ada sedikit kesalahannya. Ini bukan U cross V sama dengan 0, tapi norm dari U cross V sama dengan 0. Ya. Norm dari U cross V sama dengan 0. Apa saja kemungkinannya kalau norm dari U cross V itu sama dengan 0? Karena kan 0-nya itu bukan 0 vektor. Berarti kan harusnya dia norm. Apa kemungkinannya? Salah satu dari norm U atau V bernilai 0. Oke, bisa salah satu dari U atau V nilainya 0, atau seperti yang disampaikan Mas Miftah tadi ya, dia tegak lurus. Gitu ya. Jadi mungkin dia tegak lurus, atau salah satu dari U cross V-nya 0. Begitu. Gitu ya. Oke, satu itu soal yang
Ini aja. Satu lagi mungkin untuk kalian kerjakan. Yang pertama, yang Lagrange tadi ya. Kan masih sampai 12.20 toh, masih ada waktu 30 menit loh. Habis ini ada kuliah enggak? Ada, mesti gitu jawabannya. Ya udah saya beri, gini aja deh. Yang teorema Lagrange tadi, kalian kumpulkan jam 12, jam 1 ya. Kalian kumpulkan jam 1, jangan teorema Lagrange. Yang berikutnya kalian kumpulkan minggu depan. Gitu ya. Oke. Aman ya kalau gitu. Jadi saya soal untuk yang pembuktian teorema Lagrange tadi, kalian kumpulkan jam 1. Ini kan masih jam 12 kurang nih. Jadi jam 1 kalian kumpulkan di Google Classroom, kemudian ada satu tugas. Atau lebih ya, karena dikumpulkan minggu depan. Minggu depan ya, bukan pertemuan depan. Kalau pertemuan depan masih 2 minggu lagi, minggu depan. Oke, gitu ya, mungkin ya. Jadi kalian masih ada waktu. Soalnya yang mana, Ibu? Hah? Soalnya yang mana? Soalnya. Buktikan teorema Lagrange yang ditanyakan sama Ainul tadi. Yang mana tadi? Teorema 341 kalau nggak salah ya. Yang ini ya. Jadi buktikan teorema Lagrange. Itu aja ya. Jadi kalian buktikan teorema Lagrange, jam 1 dikumpul. Habis itu nanti saya beri soal lagi. Mungkin 2, 3, 4, 5 soal untuk dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan ya pertemuan kali ini, supaya kalian bisa cepat mengerjakan, cepat mengumpulkan, cepat selesai. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Selamat, saya sebenarnya belum hari raya, tapi nggak apa-apa deh. Mohon maaf lahir batin semuanya ya. Selamat Idul Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Mbak Hanifah. Selamat berhari raya di rumah masing-masing. Ibu.